Jadi penglihatan-penglihatan yang diberikan itu sangat nyata. Jiwa-jiwa yang masuk ke dalam jala atau perangkapnya si jahat, iblis sedang menebar jalanya. Ini akhir zaman. Iblis dengan giat mengerjakan segala pekerjaannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia yang sedang ditangkap, ya. Dan ini bukan hanya ditangkap. Kalau tangkap mungkin masih satu gitu ya, seperti memancing ya, satu. Tetapi ini menjala, ya. Nah, kalau menjala itu yang kita tahu lebih daripada satu. Kenapa iblis bisa menjala manusia? Ya, jadi penglihatan-penglihatan yang diberikan itu sangat nyata. Karena jumlah manusia yang terseret oleh segala siasat-siasat daripada si jahat itu sudah sangat banyak. Ya. Jadi kalau hanya ditangkap-tangkap seperti itu saja, ya, sudah kurang. Oh, langsung tebar jala mereka. Ya. Di saat tebar jala, sudah banyak jiwa-jiwa yang masuk ke dalam jala atau perangkapnya si jahat, ya. Bagaimana kita dengan penjala jiwa-jiwa, ya? Di saat Tuhan memerintahkan Petrus ya, penjala ikan ya. Nah, dia menebarkan jalanya. Kalau kita pernah nonton filmnya ya, banyak banget ikan yang masuk ke dalam jalanya. Tetapi kemudian Tuhan pun menjadikan dia menjadi muridnya, dan dia pun mau memberi diri untuk menjala jiwa-jiwa, jadi penjala manusia, ya, membawa kepada kebenaran firman Tuhan. Namun hari ini kita dibukakan dengan satu hal yang sesungguhnya ini penting dan sangat teramat penting untuk kita ketahui. Kalau iblis sedang menebar jalanya, menjala manusia, ya, kurang tangannya untuk menangkap manusia. Saking banyaknya manusia yang telah terseret dan jatuh ke dalam dosa. Jadi mari selidiki hidup masing-masing, ya. Apakah saudara ikut di dalam jala si iblis tadi? Ya. Waduh, penglihatan itu besar, ya. Sangat banyak jiwa-jiwa di zaman ini yang terseret kepada arus kebinasaan. Sangat banyak jiwa-jiwa di zaman ini yang masuk ke dalam perangkap-perangkap yang telah dipasang oleh si jahat, masuk ke dalam siasat-siasat mereka, ya. Oleh karena itu jaga segala hidupmu akan siasat-siasat yang telah dirancangkan oleh si jahat, terlebih di hari-hari terakhir ini, ya. Jadi selidiki, koreksi hati saudara, pikiran saudara, perkataan saudara, ya. Karena akan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam perangkap ini, yang katanya anak-anak Tuhan, tetapi yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang katanya anak-anak Tuhan, tetapi tidak tekun, tidak taat, dan tidak setia. Inilah yang akan masuk ke dalam perangkap-perangkapnya si jahat, ya. Inilah yang akan masuk ke dalam jala si jahat, ya. Jadi hati-hati. Ini akhir zaman. Iblis dengan giat mengerjakan segala pekerjaannya,
Mereka bekerja keras sebab apa? Mereka tahu kalau hari mereka untuk masuk ke dalam api yang binasa, ya, api yang membinasakan mereka, hari mereka untuk masuk ke dalam kebinasaan kekal sudah di ujung tanduk. Iblis tahu. Tetapi sayangnya manusia banyak yang tidak tahu kalau dunia ini sudah akan game over. Kalau dunia ini sudah berada di akhir zaman, ya. Jadi selidiki hidup saudara. Ini tahun bukan tahun untuk bersenang-senang, namun ini tahun adalah tahun untuk berjaga-jaga, ya. Jangan nikmati hari-harimu dengan segala keinginan-keinginanmu, tetapi jalanilah hari-harimu dengan persekutuanmu yang teguh kepada Tuhan untuk selalu masuk dan diam dalam hadirat-Nya. Karena ketenangan jiwa kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Di akhir zaman kita hanya tenang di dalam hadirat Tuhan. Jadi raih itu, kejar itu, supaya saudara bisa masuk ke dalam hadirat. Dengan apa? Lepaskan semua segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Tanggalkan jubah-jubah kesombongan, jubah-jubah keangkuhan. Tanggalkan segala karang-karang yang ada di dalam hati, segala akar-akar yang tidak benar. Cabut semuanya itu. Kuliti segala karakter-karakter yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Kuliti semua itu. Sebab ini zaman perang. Tanpa saudara sadari, kita sudah ada di ujung tanduk. Kita sedang menghadapi masa kesesakan, masa kesusahan. Lihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi, terkhusus di negara kita ini, ya. Ada apa? Kadang kita harus masuk untuk mengetahui, bahkan di ranah-ranah politik, untuk melihat dan menghubungkannya dengan segala tanda-tanda di mana Tuhan akan datang, ya. Jadi saudara jangan buka-buka YouTube, buka-buka Facebook hanya untuk video-video yang mengenakan telinga, ya, yang hanya untuk menyenangkan hati saja, ya. Buka berita-berita. Lihat zaman ini sudah semakin jahat, ya. Sulawesi berdoa atas wilayah saudara. Bukan hanya Sulawesi, Kalimantan juga berdoa. Ini saya tidak tahu apa Tuhan akan mengiring sampai ke Kalimantan, ya. Saya hanya taat atas apa yang Tuhan tuntun. Karena setiap saya pergi ke satu wilayah, itu bukan atas undangan manusia, itu undangan Roh Kudus. Anakku Henis Tumorang pergi ke sana, saya taat saja, ya. Doakan wilayah saudara dimanapun saudara berada saat ini, sebab kita sedang berada di masa kesesakan, kesusahan, ya. Jadi jangan hanya buka-buka handphone, hanya lihat video-video lucu-lucu apa segala macam. No. Lihat berita-berita, ya, untuk menyadarkan kita tentang situasi-situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya. Bagaimana sesungguhnya keadaan-keadaan yang ada di hadapan kita, ya. Sekali lagi, entah kenapa ini terus mau keluar dari mulut saya. Sulawesi berdoa untuk wilayahmu, supaya engkau tenang, duduk diam untuk menduduki wilayahmu, supaya Tuhan jauhkan dari segala bencana-bencana apapun itu, supaya Tuhan jauhkan dari segala kesusahan-kesusahan, ya. Sayangnya ini saya nggak tahu catatan saya ada di mana tentang Sulawesi. Tuhan berfirman akan Sulawesi, sudah begitu lama aku menantikan bangsa ini untuk berseru-seru kepadaku. Berulang kali aku datang dan memperingatkan mereka
Akan tetapi mereka semakin merajalela di dalam keserakahan, di dalam kesombongan, di dalam kecongkakan, di dalam segala kejahatan, firman Tuhan. Ya. Tetapi ini saya sampaikan, jangan bangga dulu saudara yang ada di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, di Papua ya. Ini sesungguhnya pesan Tuhan bagi seluruhnya. Tetapi saat ini dikhususkan kepada Sulawesi. Karena apa saudaraku? Sulawesi ini mirip dengan Batak ini ya kan. Nah, yang mayoritas katanya penduduknya mengenal Tuhan. Tapi apa benar mereka mengenal Tuhan? Ataukah hanya tahu dia adalah Tuhan? Karena kalau orang yang mengenal Tuhan, maka dia akan memahami pribadinya dan dia akan mengerti pribadi Tuhan. Itulah pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai jala iblis menjala anak-anak Tuhan. Ya, lepaskan. Jangan biarkan jala itu menyentuh saudara. Jala yang dia tebarkan begitu besar dan lebar. Oleh karena apa? Ya. Banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak memiliki buah yang baik. Mereka melihat musuh, melihat ini manusia-manusia ini. Sudah banyak calon-calon untuk masuk ke dalam api kekal yang akan bersama-sama dengan kita, kata mereka, ya kan? Apakah saudara salah satunya di dalamnya? Selidiki. Mari kita selidiki. Ya. Satu hari ini, siapa kita yang mengingat Tuhan? Satu hari ini, siapa kita yang di dalam pekerjaan kita benar-benar mengingat Dia? Siapa kita dalam satu hari ini yang mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan dengan datang berdoa mengucap syukur? Ya. Kalau satu hari ini engkau capek, ya, janganlah duduk satu hari ini kita bersama. Berarti saudara ingat Tuhan, ya kan? Kemarin, apakah kemarin saudara di saat selesai melakukan segala aktivitas, ada enggak mengucap syukur? Kalau enggak kemarin-kemarinnya lagi, ada enggak kita duduk diam di hadirat Tuhan dan katakan, I love you Lord, thank you. Terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kami kemampuan, kekuatan. Dan hari ini Tuhan kami mau mengembalikan ucapan syukur kami kepada Engkau oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau menganggap puji-pujian kami. Atau sebaliknya, dah capek, tidur aja. Memanggil Tuhan pun gak sempat. Tarik selimut, tidur. Kalau yang di kota pasang AC, dah tidur, capek kerja. Di sana saudara telah mencuri, ya. Apa yang saudara curi? Waktu yang seharusnya saudara harus berikan kepada Tuhan, ya. Apakah satu hari ini atau kemarin? Oh, ini satu hari ini aja lah dulu ya. Saudara benar-benar lepas dari pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan? Atau adakah hari ini engkau menyakiti hati orang lain? Atau adakah hari ini engkau marah? Adakah hari ini engkau tersinggung atau kesal atau kecewa? Ya. Itu juga merupakan satu jerat yang telah dipasang oleh si jahat di dalam jalannya. Ya, waduh. Besar sekali jalannya yang dia tebar luas, ya. Hati-hati jangan masuk di dalamnya. Banyak orang yang di saat kita menyampaikan kebenaran, mereka tidak tahu apa-apa. Sebenarnya miris hati ini, ya.
Beberapa waktu lalu, tempat ini dikunjungi 3 orang anak gadis, ya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil, ya, seperti nama, gitu ya. Saat itu ada namanya si Esther. Saya tanya, namamu siapa? Esther. Tanya, kamu tahu nggak? Kamu kelas berapa? Saya lupa itu kelas berapa, tapi SMP lah, ya. Karena kelas sekarang kan kelas 7, 8, 9 ya, ada kelas 10, 11, 12, udah gitu ya. Kalau di masa kita dulu 1 SMP, 1 SMA kan gitu ya. Nah, saya lupa antara SMP kayaknya dia, ya. Esther. Oke. Wow, luar biasa namamu Esther. Kamu tahu nggak cerita Esther? Saya bilang. Enggak. Kamu Kristen? Saya bilang, iya. Loh, dulu waktu kecil kamu sekolah minggu nggak? Karena dulu kan masih sekolah minggu ya. Sekarang baru sekolah Sabat. Kamu sekolah minggu nggak? Dia senyum aja. Dan saya kasih pertanyaan beberapa. Simpel-simpel saya sambil saya ajak bercanda-bercanda gitu. Karena kan kalau pelayanan ya seperti itu ya. Jangan langsung bawa Alkitab. Ya, kamu begini-begini. Oh, salah saudara. Saya metode penginjilannya bahkan Alkitab ini selalu di tas. Tapi apa? Firman itu menjadi daging kita, menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga segala perkataan kita perkataan firman, ya. Jadi jangan saudara menganggap kalau saya tidak bawa Alkitab, tidak baca Alkitab, oh ini Bu Heni tidak ada firman. Baik. Kalau firman itu hanya sebagai huruf yang mati saja, yang hanya kita akan bacakan, tidak ada gunanya. Tetapi kalau firman itu kita baca dan menjadi rema, maka itu sudah menjadi kehidupan kita, yang menghidupi kita, ya. Jadi kita hafal seperti itu. Walau pelafalannya nggak meski tahu tertulis di mana gitu ya, mana terhafal ini berapa ribu ayat ini ya kan. Oke. Nah, ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tidak tahu. Jadi kalau kamu mati kemana? Ya nggak tahu. Terserah Tuhan. Aduh. Sering sekali pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan jawaban yang sama. Apa nggak miris hati ini? Ya, mendengar semua itu. Jadi coba selidiki anak-anak saudara. Tanya mereka, kenapa Tuhan menciptakan kita ada di dalam dunia? Kemana kita kalau sudah mati daging ini? Apakah sudah selesai semuanya? Kalau tubuh ini sudah mati? Belum. Bahkan disitulah nanti penentuan akhirnya, ya. Kalau hanya tubuh yang mati, it's okay lah. Tapi bagaimana kalau kerohanian saudara dan anak saudara yang mati? Ini baru parah namanya. Ya. Kadang orang menganggap, ya kalau aku mati ke neraka, katanya. Kayak kemarin, kalau kamu mati dek, gimana? Ya kalau aku mati ke neraka, katanya. Santai sekali manusia mengatakan kalau mati ke neraka. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hidup yang sebenarnya. Mereka tidak memahami, mendalami bagaimana neraka itu, sehingga asal keluar saja dari mulut. Neraka itu ngeri, saudaraku. Kenapa saya berani mengatakan ini? Sekalipun Tuhan hanya menunjukkannya melalui mimpi dan penglihatan, namun itu kengerian yang sangat hebat. Bayangkan selama-lamanya akan disiksa. Apa iya saudara mau memasukinya? Apa iya saudara setelah mengetahuinya dengan santainya, ya sudahlah, ya saya mungkin ke neraka kalau mati, masih ada dosa. Gampang sekali menyatakan itu tanpa memikirkan efek-efek. Ya, bagaimana kelak kalau di neraka? Oh no, janganlah, jari kita aja janganlah menyentuh neraka, ya. Apalagi tubuh yang akan masuk, ya. Jari kelingking ini pun jangan sempat menyentuh neraka. Ya. Oleh karena itu berjuang saudara untuk tidak masuk ke dalam jalannya si jahat. Jalannya sangat kokoh, saya katakan demikian.
Kenapa? Karena manusia sangat sulit untuk bertobat di akhir zaman. Ya, di masa-masa kesukaran, di masa-masa akhir zaman, manusia akan sulit untuk menguasai diri. Makanya dari hari ini, saudara harus berjuang benar-benar hidup di dalam kekudusan. Melepaskan segala kedagingan, mematikan kedagingan dan membangkitkan roh. Sebab kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Melalui daging inilah kita diuji kelayakannya ya. Jadi jangan engkau nikmati segala apa yang ada di dalam dunia ini, namun engkau lupa untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Sebab segala apa yang ada di dalam dunia ini semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan lenyap, akan binasa apapun itu. Ya. Baik gelar saudara, kekayaan saudara, semuanya akan tertinggal. Ya. Coba lihat orang yang mati. Ya. Dia capek mencari segala sesuatu ya. Tadi pas saya baca-baca dari mana pengkhotbah kalau nggak salah ya, kesia-siaan ya. Bahkan dia hanya sendiri, tetapi dia bekerja dengan keras ya, kesia-siaan ya. Manusia bekerja siang malam, bekerja keras ya, tanpa ingat Tuhan, kesia-siaan ya. Jadi sudah sangat banyak kesia-siaan yang telah dilakukan oleh manusia. Coba saudara lihat hidup saudara. Tiap hari jam 8 pagi pergi bekerja ya. Pulang dari kantor atau pulang dari tempat pekerjaan, sampai di rumah jam 6 sore ya. Semua itu untuk apa? Hanya untuk kebutuhan daging. Daging ini akan apa? Binasa, kesia-siaan. Kalau saudara melakukan itu tanpa hati yang bersekutu kepada Tuhan, untuk apa saudara mengumpulkan harta di dunia ini? Itu hanya menjaring angin. Itu hanyalah kesia-siaan. Ya. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan pagi, siang, malam tanpa memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, itu hanyalah kesia-siaan belaka. Saudaralah yang akan ikut masuk ke dalam jalannya si jahat tadi, jala iblis tadi. Ingat, sangat banyak yang masuk ke dalam jala iblis. Jadi keluar. Kalau saat ini engkau terikat di dalam jala itu, keluar. Kalau engkau sudah sempat terjerat di dalam jala itu, keluar. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkanmu dari jerat yang telah dilakukan oleh si iblis. Tetapi ingat, kuasa Tuhan terlebih besar. Tetapi jangan kita menyampaikan perkataan kuasa Tuhan lebih besar ya, tapi tidak ada perbuatan, sama saja kosong, sama saja mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah kosong. Kalau engkau hanya percaya Tuhan menyelamatkan, Tuhan penuh kuasa, namun kalau engkau tidak ada perbuatan, sama saja hakikatnya itu mati ya. Jadi coba selidiki iman saudara ya. Apa iman saudara? Iman yang tumpul. Saya berdoa sebenarnya, kiranya jangan saya hanya yang diberikan penglihatan-penglihatan itu ya. Sedikit loh saudara-saudara yang akan ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat sedikit. Karena apa? Surga itu sangat kudus. Nggak sembarangan masuk dalam surga. Nggak sembarangan ya. Nggak asal-asalan. Nggak cukup dengan kita berkata, Tuhan kan telah datang memberikan kasih karunia, sekali selamat tetap selamat. Apa iya saudara bisa selamat dengan tidak mengampuni? Apa iya saudara bisa selamat dengan akar kepahitan yang masih saudara pelihara? Apa iya saudara bisa selamat dengan kemarahan yang masih diam di dalam hati saudara? Hanya karena saudara sudah berdoa.
Gitu, bisa selamat. Wow, segampang itukah masuk surga? Hanya berseru Tuhan, hanya berdoa tolong aku Tuhan, selamatkan aku. Tapi tidak ada perjuangan untuk melepaskan semua karakter-karakter yang tidak benar. Tidak segampang itu masuk surga. Selama ini banyak manusia berpikiran kalau masuk surga itu simpel saja. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Adil. Itu yang harus kita pegang kalau kita setelah mengenal Tuhan. Jadi sekarang yang perlu saudara selidiki, saudara sudah mengenal Tuhan atau enggak? Atau hanya tahu Tuhan saja? Tuhan Maha Kasih. Karena kalau saudara tahu, saudara mengenal Tuhan, wow, penghakiman itu besar di dalam tangan Tuhan. Keadilannya akan Dia nyatakan. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama kita berada dalam bumi. Ada catatan saudara atas semua itu. Jadi jangan terlalu santai, ya. Semua catatan-catatan hidup kita ada tercatat. Di saat engkau berpikiran buruk tentang sesamamu, di saat engkau mencela sesamamu, di saat engkau memfitnah sesamamu, ya, di saat engkau berpikiran negatif tentang sesamamu, semua ada catatan. Apa iya kalau kita belum membersihkan itu bisa masuk surga dengan Tuhan ampuni aku akan segala kesalahanku? Terlalu sepele kita menganggap surga itu. Hati-hati, ya. Surga itu kudus, sempit dan sesak jalan untuk memasukinya. Kalau hati pikiranmu masih terikat akan dunia, jangan harap masuk surga. Kalau engkau masih cinta akan hartamu, jangan harap engkau masuk surga. Kalau engkau masih menyayangkan segala sesuatu apa yang ada dalam bumi, jangan harap engkau masuk surga. Tetapi di saat engkau bisa melakukan kehendak Bapa, engkau memiliki kasih, engkau di dalam kekudusan, engkau berserah penuh, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ya. Berjalan di dalam ketulusan, maka percaya di dalam imanmu yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka percaya di saat hari sudah senja, ya, Tuhan akan membawa domba-dombanya kembali. Percayalah, kita akan dibawa kembali dengan pribadi-pribadi yang seperti saya katakan tadi, berserah penuh, berpaut kepada Tuhan, berpadan kepada Tuhan, terikat di dalam Tuhan, ya. Jadi tidak cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan, gak cukup, ya. Kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, seperti itu. Karena banyak orang berdoa, tolong Tuhan, lepaskan segala kemarahanku. Tapi segitu dicolek dikit, ya, apa? Katanya, ya kan? Langsung naik pitam. Ya. Coba lihat. Nah, katanya lepaskan kemarahanku. Enak banget. Kalau di saat kita berdoa langsung Tuhan cabut, udah lepas kemarahanmu nakku, katanya, ya. Berjuang di saat kita berdoa untuk segala sesuatu dilepaskan daripada diri kita, ya. Di saat itu juga ujian pun akan diberikan kepada kita. Namun ketahuilah di saat itu Tuhan menyatakan pertolongannya. Di saat apa? Kita bisa sangkal diri. Itu kuncinya. Sangkal diri, pikul salib, ya. Ini ada yang jalan-jalan di kakiku ini.
Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya. Coba saudara buka, kita buka ya. Jangan saudara, saya juga harus buka. Lukas 9. Tadinya ini nggak ada ayat-ayat firman yang mau saya sampaikan. Hanya pemberitahuan kalau iblis sedang menebar jalanya. Ngeri aku melihatnya itu. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Aduh. Jadi kalau saudara katakan mau mengikut Tuhan, ya, mau nggak mengikut Tuhan? Siapa nih yang mau mengikut Tuhan? Angkat tangan dulu, ya kan? Gimana caranya angkat tangan, Bu? Tempel sehelu-helu, ya. Kalau kita katakan mau mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan harus siap apa? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Setiap hari. Sekali lagi saya akan bacakan katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Ya. Ini syarat-syarat mengikut Tuhan. Kenapa harus setiap hari? Kenapa nggak setiap minggu atau setiap bulan? Karena tidak ada seorang pun yang tahu waktu hidup kita. Kita tidak ada seorang pun yang tahu waktu Tuhan dalam hidup kita. Ada nggak saudara yang bisa menjamin besok pagi saudara masih bangun atau enggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Gak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya. Bahkan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, atau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, gak ada yang bisa menjamin. Ya. Oleh karena itu, supaya waktu Tuhan itu tiba dalam hidup kita, kita didapatinya setia, ya. Nah, di situ pentingnya kita sangkal diri setiap hari. Jadi kalau hari Tuhan, kalau satu contoh malam ini saya mati nih, ya, tapi saya sudah bereskan semua kehidupan saya. Maka kalau waktu Tuhan itu tiba, ya, kita pun sudah didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda, ya. Jadi kita tidak masuk ke dalam jala atau perangkap daripada si jahat, ya. Nah, jadi selidiki hidup saudara ya. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya mau jawab satu persatu dulu ya. Yang bisa kelihatan saja karena saya tidak tahu nih ngutak-ngatik nih. Tolong ceritakan pengalaman ibu diperlihatkan neraka, Bu. Oke. Ini ada beberapa kali sebenarnya, ya. Cuman yang terakhir ini ngeri. Karena saya diperlihatkan dengan orang yang saya kenal. Ya. Nah, yang terakhir ini aja dulu saya ceritakan. Saya berjalan di dalam satu lorong, ya. Aduh, mau menceritakan pun ini kok rasanya saya memual gitu. Karena tempat itu begitu membuat kita mual gitu. Mual dengan apa? Melihat keadaan itu, baunya bau loh, ya. Saya melihat ada sel-sel. Kalau berbicara neraka, jujur belas kasih itu muncul ya.
Jadi saya bisa rasakan gimana hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan kebinasaan umatnya, ya. Ini pun masih muncul terngiang di mata saya waktu saya melihat itu. Karena sampai detik ini saya masih melihat orangnya masih keras gitu. Saya berjalan, kemudian saya diperlihatkan sel. Seperti tahanan-tahanan, ya. Nah, di dalam sel-sel itu banyak jeritan-jeritan. Mereka berteriak, minta tolong gitu ya. Mereka menjalani siksaan, hukuman. Dan di satu pintu sel saya diberhentikan gitu. Saya melihat orang yang dulu saya kenal. Saya sangat mengasihinya. Ya. Ya gimana lah kita dengan saudara seiman ya. Saya melihat dia ada di sana. Saya kaget sebenarnya dan saya tidak mengharapkan. Jujur sampai detik ini saya belum menyampaikan ke orangnya. Ya karena satu sisi dia sedang membenci gitu ya dan menolak pelayanan kita. Tapi saya bertanya kenapa sih saya harus diperlihatkan dengan keadaannya di situ gitu ya. Tapi saya tetap pantau. Kami mengasihi dia. Sekejahat apapun orang sama kami ya kami sangat mengasihinya gitu ya. Tapi saya melihat dia di dalam itu membuat saya gimana ya, ngeri gitu, apalagi orang yang kita kenal ya. Jadi di dalam neraka itu tadi berbicara sel-sel ya, tapi berbicara api itu ya, jangan pernah memasukinya. Jangan. Karena itu hanya sekali dan selama-lamanya di dalamnya. Berusahalah untuk keluar karena kengerian yang sangat hebat, nggak bisa tergambarkan ya. Tadi siang kami sedang bakar-bakar gitu. Karena kita kan pembersihan ladang gitu ya. Jadi saya suka membuka api. Jadi membakar-bakar dan apinya besar itu. Namanya bakar-bakar kayu. Sembari saya masukkan api kayu gitu ya. Sembari saya merasakan panasnya api gitu. Itu saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi api neraka. Yang dimana kesakitan itu akan selama-lamanya. Jadi jeritan-jeritan mereka itu membuat kita nggak tahan gitu. Mereka menjerit semua, minta tolong gitu ya. Tetapi terlambat. Karena selama di bumi lah Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai caranya. Tetapi kita yang tidak pernah memberi hati ya. Kita diingatkan, kita diberi pesan-pesan gitu ya. Kita mengabaikannya. Bahkan kalau pesan itu sangat keras gitu ya, kita pun membenci orang yang menyampaikannya. Hal ini sering saya alami gitu. Satu sisi saya tidak punya keuntungan gitu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan sama saudara-saudara. Gak ada untung saya. Tetapi semuanya itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita ya. Kesalahan-kesalahan saudara gitu. Kalau Tuhan izinkan saya sampaikan, saya akan sampaikan gitu ya. Kadang saya berpikir, kenapa sih manusia ini sudah diberi peringatan gitu ya, bahkan menghujat. Karena kasih Tuhan lah
Tuhan memberikan teguran. Karena sudah banyak kita yang tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan. Sementara ini akhir zaman, ya, Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Gak ada waktu lagi. Perbarui seluruh hidup saudara. Neraka itu sangat ngeri, ya. Makanya kadang saya malas menceritakannya, tetapi saya harus ceritakan supaya saudara tidak masuk. Karena saat itu yang saya lihat, Tuhan itu bersedih gitu, ya. Di saat manusia menjerit, Tuhan tolong kami, katanya. Dan Tuhan itu pun menangis gitu. Apa yang Tuhan katakan? Terlambat anakku, terlambat. Selama di bumi lah aku menolongmu, kata Tuhan. Jadi jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, ya, sekalipun teguran itu agak keras gitu, terimalah. Kalau itu memang menuntunmu ke dalam kebenaran, bukan kepada kebaikan, karena apa yang baik belum tentu benar. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.